Perkenalkan, nama saya Lani Salsabila, saya dari Fakultas Teknik, Prodi Sistem Informasi dari Universitas Primagraha. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang ada di Sistem Informasi Manajemen. Pokoknya kalian ikutin terus ya supaya tahu. Let's go! Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dosen pembimbing Syahroji Eskom MM dan teman-teman saya tercinta sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil di mana saya mempelajari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Banyak banget yang saya sudah tangkap. Semoga kalian bisa mengerti yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada pengertian Sistem Informasi Manajemen. Sistem berasal dari bahasa Latin dan bahasa Yunani adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data-data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Adapun manajemen adalah proses perencanaan dan perorganisasian atau pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada karakteristik manajemen. Karakteristik Sistem Informasi Manajemen adalah ciri khas yang harus dimiliki Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen atau SIM itu sendiri adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi penggunanya. Simpelnya, Sistem Informasi Manajemen mengumpulkan data, mengolah data, dan menginformasikan hasilnya. Karakteristik yang melekat seperti memiliki berbagai elemen sistem atau elements, memiliki batasan-batasan tertentu atau boundary, memiliki lingkungan luar atau environment, memiliki penghubung atau interface, memiliki masukan atau input, memiliki keluaran atau output, memiliki pengelolaan atau proses, memiliki tujuan atau goal. Yang ketiga ada fungsi manajemen dan organisasi. Fungsi Sistem Informasi Manajemen adalah meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi. Meningkatkan kualitas dari SDM dikarenakan unit sistem kerja akan lebih terkoordinasi serta sistematis. Yang keempat ada prinsip-prinsip sistem informasi. Prinsip-prinsip Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen atau SIM pada hakikatnya sama dengan sistem-sistem yang lainnya. Dalam arti, ciri dan modelnya tidak berbeda dengan sistem yang lainnya. Berikut ini terdapat 8 prinsip dalam menyusun sistem informasi perusahaan yang terdokumentasi yang perlu diketahui oleh manajemen. Yang pertama, ada efektif dan efisien. Yang kedua, ada mudah dan jelas. Yang ketiga, selaras. Yang keempat, terukur. Yang kelima, dinamis. Yang keenam, fokus pada pihak yang berkepentingan. Yang ketujuh, kepatuhan hukum. Yang kedelapan, pengesahan. Yang kelima, menjelaskan tentang komponen sistem informasi. Komponen Sistem Informasi Manajemen adalah semua elemen-elemen yang membentuk sebuah sistem informasi. Komponen dalam sistem informasi manajemen umumnya terbentuk atau terbagi menjadi 2 bagian, yaitu komponen sistem informasi manajemen secara fungsional dan secara fisik. Yang keenam ada peranan sistem informasi bagi manajemen.
Sistem informasi manajemen menyediakan layanan yang dapat dipakai sebagai dasar perencanaan, pengawasan, hingga pengarahan yang dilakukan pihak manajemen. Data yang dihasilkan lantas akan digunakan divisi atau departemen lain yang membutuhkannya untuk menjalankan tugasnya. Yang ketujuh, ada penerapan informasi dalam sistem informasi. Penerapan sistem informasi tidak hanya diimplementasikan pada bidang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK saja. Namun, kebutuhan proses bisnis lain juga sangat membutuhkan kontrol dari SI, sehingga sistem informasi terbentuk sebagai tipe khusus dari proses kerja. Untuk menghasilkan data yang valid dan sesuai, maka Anda perlu memperhatikan ketiga faktor ini. Pertama, data tersebut harus relevan atau tepat sasaran atau relevance. Yang kedua, tepat waktu dan efisien atau timeliness. Dan yang ketiga adalah tepat sasaran atau akurat atau accuracy. Penerapan sistem informasi manajemen berikut ini adalah beberapa contoh dari penerapan sistem informasi manajemen. Yang pertama, Executive Support System atau ISS. Yang kedua, Group Decision Support System atau GDSS dan Computer Support. Collaborative Work System atau CICWS. Yang ketiga, Expert System atau IS dan Artificial Intelligence atau AL. Yang keempat, ada Supply Chain Management atau SCM. Yang kelima, ada Enterprise Resource Planning atau ERP. Yang keenam, ada Knowledge Work System atau KWIS. Yang ketujuh, ada Decision Support System atau DSS. Yang kedelapan, ada Office Automation System OIS. Nah, itulah materi-materi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya